Sudah kelihatan ini teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah masih dalam seputar geometri netral. Jadi pertemuan kemarin kita sudah bahas sebelum sebelum Lebaran ya kayaknya ya. Kita sudah bahas tentang geometri netral. Ini lanjutan materinya, langsung saja supaya tidak apa untuk menyingkat waktu. Definisi-definisi pada geometri netral. Definisi yang pertama adalah dua garis adalah kongruen jika dan hanya jika ukurannya adalah sama. Jadi kalau ada dua garis yang ukurannya sama, sama persis begitu ya, itu adalah dikatakan kongruen. Bisa diterima teman-teman? Bisa? Halo? Halo, udah ada suaranya ya. Dua sudut Iya, Pak. adalah kongruen jika dan hanya jika ukuran keduanya sama. Jika ada dua sudut yang ukurannya adalah sama, misalnya sudut A dan sudut B, ya, ukurannya sama, maka dikatakan adalah kongruen, begitu ya. Definisi yang ketiga, dua poligon adalah kongruen, ya. Teman-teman tahu enggak? Masih ingat enggak kongruen itu apa sih? Kongruen itu? Dari tadi kita bahas kongruen tapi belum, ya. Masih ingat enggak apa kira-kira kongruen itu? Pengertiannya. Ada yang masih ingat? Halo? Oh, sepi. Dengar suara saya enggak ini ya? Oh, dengar, Pak. Ada yang masih ingat enggak dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak siapa? Kongruan itu Heeh, semua heeh. Avena, Dengan Mbak Revena. Mas, semua semua heeh. ya, Tadi semua sisi sama sudutnya sama semua, Pak. sama persis ya. Ukurannya sama. Sudut-sudut yang seletak itu sama. Terus kemudian sisi-sisinya juga Ya, sama. Itu kongruen, gitu nggih. Mungkin di waktu sa- ya, di geometri dasar mungkin sudah pernah dibahas mungkin ya. Kongruen ya atau berkorespondensi sama sebenarnya. Itu artinya adalah sudut-sudut yang seletak ya, yang berkorespondensi ya artinya. Kemudian panjang sisi yang seletak begitu ya, ukurannya sama. Begitu. Jika misalkan ada dua poligon, misalnya persegi, bangun persegi pertama, bangun persegi kedua, gitu ya. Persegi ABCD yang pertama, yang kedua adalah EFGH. Jadi kalau dikatakan kongruen itu apa? Sudut-sudut yang seletak ukurannya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian juga ukurannya sama begitu. Misalnya tadi kan kalau sudutnya ABCD berarti dengan EFGH berarti sudut A dengan apa yang sama? Yang sesuai berarti yang seletak. A dengan E kan begitu ya. E. A dengan Ini E. Gitu ya. ABCD EFGH berarti garis AB sama dengan garis ABCD EFDH EFGH. Berarti AB dengan EF sama panjangnya. Begitu EM. ya. Seterusnya. Jadi seletak sisi-sisi seletak dan sudut-sudut yang bersesuaian, berkorespondensi. Nah, itu namanya kongruen. Setiap sudut yang berpelurus dan bersisian dengan suatu sudut dari suatu segitiga dinamakan sudut eksterior dari segitiga. Sudut yang berpelurus itu besarnya berapa teman-teman? Sudut berpelurus itu 180 180. itu G per pelurus. Kemudian sudut eksterior itu apa?
Bedanya apa dengan sudut interior? Kalau sudut eksterior berarti sudut di luar ya. Kalau interior berarti sudut di dalam, kan begitu. Kalau misalnya dalam satu segitiga ada sudut eksterior dengan sudut interior, kalau sudut interior itu ya di dalam segitiga itu, begitu. Kalau eksterior itu di luar segitiga. Jadi kalau berpelurus ya, misalnya teman-teman punya segitiga ABC begitu, kemudian salah satu sudutnya kemudian dibuat dibuat apa diteruskan diperpanjang, artinya kan bentuk sudut lurus itu. Ya enggak? Ya enggak? Halo. Iya. Nah, sudut yang berpelurus dan bersisian, bersisian itu artinya apa? Bersisian itu. Si A dan si B berjalan bersisian. Berarti kalau misalkan segitiganya A, B, C, D, yang B-nya saya perpanjang garis A, B, segitiga A, B, C ya. A, B-nya di alas, A, B, C, gitu ya. Kita perpanjang AB-nya, otomatis kan bentuk sudut lurus, ya toh? Sudut lurus. Hmm. Berarti sudut B itu nanti kan yang di dalam dengan yang di luar itu nanti kan membentuk apa? Berpelurus. Itu kan masing-masing bersisian. Bersisian itu artinya jejer gitu ya, jejer. Antara di dalam dengan di luar kan jejer itu ya. Bisa bayangkan enggak teman-teman ya kira-kira ya? Bisa bayangkan enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Berarti misalkan AB-nya yang alas itu saya perpanjang, segitiganya kan ABC. AC-nya di tinggi di puncaknya di tingginya itu ya. ABC begitu. AB saya perpanjang otomatis nanti kan akan membentuk sudut pelurus ya. Yang bersisian ya. Bersisian berarti yang di dalam itu interiornya. Kemudian yang bersisian yang di luarnya itulah namanya sudut eksterior gitu loh ya. Nah, teorema pada geometri netral ini. Teorema ini adalah yang pertama kekongruenan ruas garis, sudut dan poligon adalah relasi ekuivalen. Jadi kalau garis, sudut tadi ya, poligon itu adalah kongruen gitu ya atau dikatakan kekongruenan ya pada ruas garis, sudut dan poligon, maka dia adalah ekuivalen. Ekuivalen artinya apa? Hubungannya adalah sama ekuivalen. Buktinya ini ya teman-teman ya. Untuk membuktikan teori tadi ya, perhatikan definisi-definisi berikut. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi sebenarnya ya, dua ruas garis adalah kongruen jika dan hanya jika ukurannya adalah sama. Jadi kalau garis A ya, ada garis B, misalnya ada garis L lah, garis L itu panjangnya AB, garis M itu panjangnya CD. Kalau dia dikatakan kongruen berarti panjangnya sama persis, gitu ya. Dua sudut adalah kongruen jika dan hanya jika ukuran keduanya adalah sama. Misalnya ada sudut ABC, B di B ya, kemudian ABC, D, E, F di F, gitu ya. Sudutnya di F dan di B dikatakan kongruen itu jika ukurannya sama. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada dua poligon ya, misalnya tadi dua persegi begitu ya, di mana panjang sisinya yang seletak ya, tadi persegi ABCD dengan EFGH. Ukuran-ukuran panjang sisinya yang seletak itu sama dan sudut-sudut yang bersesuaian ya, yang letaknya sama, ukurannya juga sama, maka dia adalah kongruen. Dari definisi tersebut jelas terbukti ya. Artinya apa? Untuk membuktikan teorema ini cukup dengan definisi. Jadi kekongruenan ruas garis, sudut dan poligon adalah relasi yang ekuivalen. Artinya apa? Bahwa dikatakan kongruen gitu ya apabila apa bentuk relasi ekuivalen. Artinya sama ya, garis L dengan M misalnya itu berarti kan sama persis ya. Kemudian sudut tadi sudut ABC dengan DEF ya, di B dan di F sama besar.
kemudian dua poligon, contohnya misalkan persegi atau persegi panjang yang sama persis begitu ya. Dua bangun tersebut yang sudut-sudut seletak sama, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama, maka dia adalah kongruen. Jadi untuk membuktikan ini cukup dengan definisi begitu. Nah, teorema yang kedua, setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Nah, ini. Setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Misalkan C, titik tengah AB. Jadi AB itu adalah ruas garis. Ya. AB itu ruas garis, ada garis AB. Kemudian di tengah, pas di tengahnya titik C. Bisa bayangkan teman-teman? Bisa bayangkan? Halo? Bisa, Pak. Oke. Menurut definisi, ya, kalau misalkan ada suatu ruas garis AB, C-nya pas di tengah, berarti otomatis AC sama dengan CB atau BC. Ya enggak? Saya terima enggak? AC sama dengan CB atau BC gitu ya. Saya terima ya? Bisa, Pak. Oke. Karena AC sama dengan BC, BC bisa ditulis CB boleh lah. Karena AC sama dengan BC, maka AC itu setengah AB. Ya toh? AC ini kan setengah AB, wong panjangnya AB, di tengah-tengahnya itu C, berarti kan AC setengah AB. Dan BC, ya, C-nya kan di tengah-tengah, CB-nya atau BC-nya itu juga setengah dari AB tadi, begitu. Bisa diterima enggak kira-kira? Masuk akal enggak? Halo, teman-teman, masuk akal? Iya, Pak. Oke, kalau belum paham bisa ngomong belum ya. Jadi yang penting ada respon gitu ya. Tidak apa-apa, mungkin masih karena memang sinyal kadang lagi. Oke, andekan ya kita membuat pengandian. Andekan titik tengah AB ya AB, kita bisa untuk membuktikan ini apakah setiap ruas garis itu memiliki tepat satu titik tengah ya. Untuk membuktikan ini berarti kita mengandekan ya ada titik tengah yang lain ya selain C ya, misalkan D gitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwa setiap ruas garis itu memiliki tepat satu titik tengah. Andaikan ada titik tengah yang lain, misalkan D ya. D itu titik tengah AB. Dengan catatan bahwa D tidak sama dengan C, wong pengandiannya kan ada di tengah yang lain gitu ya. Bisa diterima ini maksud saya? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, menurut definisi, kalau D itu di tengah AB otomatis ya AD sama dengan DB kan begitu ya. Atau AD sama dengan BD. Wong D ini tengah-tengah AB. Bisa diterima? Bisa diterima? Iya. Ya, Pak. karena AD sama dengan DB atau BD, otomatis AD itu setengah AB. Wong D ini pas di tengah-tengah kok ya. Setengah AB berarti di tengah-tengah AB berarti kan AD setengah AB. DB atau BD juga setengah AB. Nah, dari 1 dan 2 ini dapat diperoleh bahwa karena AC setengah AB, AD setengah AB otomatis AC sama dengan AD. Bisa diterima sampai sini? AC kan setengah AB, AD ya setengah AB, otomatis AC sama dengan AD. Gitu ya. BC setengah AB, BD setengah AB, otomatis BC sama dengan BD. Bisa diterima enggak? Halo? Halo? Bisa, Pak. Oke. Dari 1 dan 2 diperoleh nih ya, AC sama dengan AD, BC sama dengan BD. Ya. Mengakibatkan C sama dengan D mengapa? C sama dengan D. AC sama dengan AD. Jadi kalau ada dua garis ya, dua garis begitu ya. AC sama dengan
Tadi kan garisnya kan garis yang pertama kan AB di tengahnya AC. Ya, di tengahnya kan C. Garis yang kedua AB titik tengahnya D. Begitu ya. Nah, di sini AC sama dengan otomatis AC sama dengan A. AD panjangnya kan sama toh? C kan di tengah AB. D juga di tengah AB begitu loh ya. Sehingga AD itu sama dengan AC. Ya, paham enggak ya kira ya yang saya maksudkan ya? Paham, Pak. Nah, dan BC juga sama dengan BC sama dengan BD. Nah, tadi kan yang garis yang pertama tadi kan di tengah C-nya ya berarti CB atau BC. Kemudian garis yang kedua itu D di tengah-tengah sehingga tadi BD atau DB. Sehingga BC sama dengan BD panjangnya sama pas di tengah-tengahnya kok. Ya, ini mengakibatkan C sama dengan D. Begitu ya. Artinya karena ada dua garis ya. Kemudian yang pertama C di tengah dan yang kedua itu D di tengah sehingga mengakibatkan C sama dengan D. Hal ini kan kontradiksi ya. Artinya pengandaian ya. Hanya kontradiksi atau bertolak belakang dengan apa teorema ini kan begitu kan. Bentar ya. Jadi hal ini kontradiksi ya dengan pengandaian ya. Pengandaian tadi kita mengandaikan ini. Pengandaian tadi ya bahwa D tidak sama dengan C ya. Tadi kan kita mengandaikan ya. Kita mengandaikan ada titik tengah yang lain ya, yaitu D di tengah-tengah AB dengan D tidak sama dengan C gitu ya. Setelah menurut definisi tadi setelah kita uraikan ternyata C itu sama dengan D gitu loh. Sehingga ini kontradiksi ya, pengandaian yang kita lakukan ini adalah salah gitu loh. Ya, kita kan mengandaikan bahwa ada titik yang lain, bahwa di tengah yang lain bahwa itu adalah D dengan D tidak sama dengan C. Setelah kita uraikan ternyata C itu sama dengan D, berarti ini kan kontradiksi ya dengan pengandaian yang kita andaikan dulu tadi ya, seperti ini. Yang benar adalah C sama dengan D. Dengan kata lain C adalah merupakan satu-satunya titik tengah pada AB. Ini adalah terbukti. Ada yang tanyakan sampai sini? Mungkin masih bingung ya, kalau sudah dibaca nanti akan paham. Gitu ya. Ada pertanyaan ada kira-kira? Belum, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan sih. Ya. Teorema berikutnya, suplemen dan komplemen dari sudut-sudut yang kongruen atau sama adalah kongruen. Jadi suplemen, tahu teman-teman suplemen apa? Sudut-sudut yang apa? Kalau sudut yang suplemen itu sudut yang berpelurus. Berpelurus itu besarnya berapa teman-teman? Kalau lurus itu berapa besarnya? Halo? 180. Betul sekali. Kalau komplemen berarti sudut yang penyiku. Besarnya berapa? 90 derajat karena siku-siku. Ya. Dari suplemen ya dan komplemen dari sudut-sudut yang kongruen atau sama ya adalah kongruen. Bukti. Misalkan sudut A itu kongruen dengan sudut B. Tanda ini adalah simbol kongruen ya.
maka besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut B. Bisa diterima? Bisa diterima? Halo? Halo? Udah ada suaranya ya? Iya, Pak. Nah, Iya. jika ada sudut A aksen, sudut A double aksen, kemudian sudut B aksen dan sudut B double aksen, sedemikian hingga ya, besarnya sudut A aksen ditambah besarnya sudut A itu adalah 180. Kenapa? Karena berpelurus. Dan besarnya sudut A ditambah besarnya sudut A double aksen adalah 90 ya. Karena penyiku begitu. Besarnya sudut B aksen ditambah besarnya sudut B sama dengan 180. Tadi karena suplemen tadi ya, berpelurus. Dan besarnya sudut B ditambah besarnya sudut B double aksen adalah 90 derajat maksudnya ya. Karena ini adalah yang komplement. Jadi penjumlahan kalau dia adalah suplemen atau sudut suplemen itu ada sudut berpelurus besarnya 180, tapi kalau berkomplement besarnya adalah 90 derajat. Akan dibuktikan bahwa sudut A aksen itu adalah kongruen dengan sudut B aksen. Sudut A double aksen itu kongruen dengan sudut B double aksen. Jelas ya bahwa besarnya sudut A aksen, ini kan sudut A aksen tambah sudut A itu kan 180. Kalau sudut A aksen berarti kan 180 pindah ruas dikurangi besarnya sudut A, begitu ya. Bisa diterima? Bisa diterima? Halo? Halo? Udah ada suaranya semua. Iya, Pak. Dan ya, nah ini besarnya sudut double aksen ini ya. Kalau ditanyakan ini berarti kan 90, ini pindah ruas ya, menjadi pengurangan M sudut A ya. Besarnya sudut B aksen, ini yang B aksen ditanyakan berarti 180 derajat dikurangi besarnya sudut B. Kalau yang ini sekarang besarnya sudut B double aksen itu sama dengan 90 derajat dikurangi besarnya sudut B. Begitu. Sehingga ya, dari situ dapat diperoleh bahwa besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut B. Kenapa? Sudut A itu kan kalau sudut A ditanya sudut A itu berarti kan sudut besarnya sudut A aksen itu ya. Kalau yang ditanyakan sudut A berarti apa, teman-teman? Besarnya sudut A pindah ruas sama dengan 180 derajat dikurangi besarnya sudut A aksen. Besarnya sudut B sama dengan pindah ruas ya, 180 ini pindah ruas menjadi negatif dikurangi ya 100 besarnya sudut B aksen begitu. Sehingga besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut B. Ini kan sama ini ya. Kalau ini cari yang besar sudut A berarti kan ini pindah ruas ya. Besar sudut A itu sama dengan 180 dikurangi besar sudut A aksen. Besar sudut B sama dengan pindah ruas ya. 180 derajat dikurangi yang besar sudut B ini. B aksen ini pindah ruas. Sehingga besar sudut A itu sama dengan besar sudut B. Kan begitu karena sama persis. Gitu nggih. Kemudian besarnya sudut A double aksen ini sudah ini tolong perhatikan. Pertanyaannya sebenarnya akan ditunjukkan bahwa besar sudut A aksen itu adalah kongruen dengan B aksen.
besaran sudut double aksen kongruent dengan sudut B double aksen. Ini jelas ini ya. Ini kan sama persis ya. Nah, ini juga sama persis. Otomatis diperoleh bahwa besaran sudut A aksen itu sama dengan sudut B aksen. Ini kan sama, ya enggak? 180 dikurangi sudut A, 180 dikurangi sudut B. Ini juga sama. 90 dikurangi sudut A, 90 dikurangi besaran sudut B. Otomatis apa? Ya, besaran sudut A aksen itu sama dengan besarnya sudut B aksen. Besaran sudut A double aksen sama dengan besaran sudut B double aksen. Akibatnya apa? Ya, karena besarnya sama, otomatis sudut A aksen ini sama dengan kongruent dengan B aksen. Begitu loh ya. Karena besarnya sama ini. Begitu juga sudut A double aksen ini kongruent dengan sudut B double aksen. Kenapa? Karena besaran sudut A aksen ini sama dengan besarnya sudut B double aksen. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Ada pertanyaan enggak kira-kira? Halo? Belum, Pak. Jelas nggih? Jelas atau belas? Jelas atau belas nih? Jelas, Pak. Oke, ini sekarang latihannya nanti dibuktikan ya. Setiap pasang sudut vertikal adalah kongruen. Ya. Ini buktikan bahwa sudut 1 ini adalah kongruen dengan sudut 3. Sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Nah, ini buktikan nanti. Nanti ini kan setiap pasang ya, 1 dengan 2 kongruen begitu ya, 2 dengan 3 kongruen, 3 dengan 4 kongruen. Ini kan yang vertikal ya, garis vertikal ini. Nanti buktikan bahwa 1 itu sama dengan 3 atau kongruen dengan 3. 2 itu kongruen dengan 4. Coba diudak-udak nanti insya Allah bisa ya. Halo? Setelah ini saya share di Iya, Pak. Sunan nggih. Oke. Oke. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan. Ini tinggal 5 orang ini, yang lain kemana ini? Tinggal 5 orang. Tadi ada 8 orang kok tinggal 5 orang. Mungkin sinyal ya. Kita cukupkan nggih pertemuan hari ini nggih, teman-teman nggih.